Di beberapa kajian kita sudah bahas kemandirian yang harus dimiliki anak-anak kita. Nah, dalam praktek memandirikan anak, saya ingin menyampaikan kira-kira 5 kesalahan-kesalahan dalam upaya kita memandirikan anak. Kesalahan pertama, kemandirian bukanlah pengabaian perasaan anak. Kemandirian bukanlah pembiaran. Memandirikan anak bukan berarti melakukan pembiaran pada anak. Memandirikan anak tidak berarti mengabaikan perasaan anak. Memandirikan anak sesungguhnya adalah upaya orang tua membimbing anak, membimbing. Jadi ada peran orang tua di situ. Jadi memandirikan anak beda jauh dengan namanya melakukan pembiaran. Seorang anak jatuh, ada nggak sebagian kita yang mengatakan biarin, nggak usah dipeluk, nggak usah ditolong, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri, biarkan dia berhenti menangis. Setelah berhenti kita ajak jalan, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini contoh sederhana memandirikan diterjemahkan sebagai mengabaikan. Ya. Membantu anak menyelesaikan masalah sendiri bukan di situ tempatnya, bukan di situ konteksnya. Anak punya perasaan, anak punya pikiran. Ada banyak momen, ada banyak tempat di mana anak kita bisa dilatih memecahkan masalahnya sendiri, tapi bukan di sini. Pada saat ibu-ibu butuh dipeluk suami, butuh didengarkan suami, lalu kemudian tidak pernah mendengarkan dengan alasan biar mandiri, biar kamu bisa menyelesaikan masalah sendiri, itu tidak tepat kan? Betul? Ya. Pada saat suami butuh teman bicara, lalu kemudian si istri mengatakan ayah pasti bisa, itu kan kayak toxic positivity gitu loh, semacam itu gitu ya. Dia mungkin baru pulang dari Jepang, dia menulis mengatakan begini, ya saya sangat kagum dengan pendidikan orang Jepang. Saya melihat ketika saya duduk-duduk di restoran, ada seorang anak kecil terjatuh, terluka, tapi orang tuanya nggak meluk, nggak menangis, nggak nolong, nggak memeluk, membiarkan anaknya nangis, lalu sampai berhenti nangisnya baru diajak jalan lagi. Nah, luar biasa pendidikan kemandirian yang saya lihat. Nah, itu contoh sederhana. Padahal salah satu penduduk bumi yang sering mengalami kesepian hatinya adalah orang Jepang. Tingkat bunuh diri salah satu tertinggi di dunia adalah orang Jepang. Apa yang harus dilakukan? Ini usul saya. Justru kalau anak nangis seperti itu kita boleh peluk. Ya, ada saatnya nanti anak mengatasi masalahnya sendiri, tapi di tempat lain, di waktu lain gitu. Kita boleh mengeluarkan perasaannya. Nah, setelah anak keluar perasaannya, baru kita mengatakan biar Dede nggak sedih lagi. Dede punya ide nggak? Nah, di situ anak-anak kita belajar problem solving. Tapi bukan berarti udah nggak usah nangis, itu aja. Dede kuat. Ya, bukan berarti harus begitu gitu. Oke, yang kedua, kemandirian bukan bertujuan untuk membebaskan orang tua dari mendidik anak. Bukan untuk membebaskan orang tua dari mempengaruhi anak. Bukan untuk membebaskan orang tua dari kerepotan. Bukan. Ya. Contoh, pernah dengar nggak kalimat macam ini? Kamu tuh harus terus diingetin terus tuh sampai kapan tuh mama tuh capek gitu. Ingetin kamu terus gitu. Jadi sepanjang anak itu jadi anak dan tinggal di rumah kita, ya sepanjang itulah anak-anak kita akan memberikan ladang repot buat hidup kita gitu kan. Ya, cuman gimana caranya supaya tidak terlalu merepotkan gitu kan ya. Tentu kalau bisa levelnya yang minimum kan. Ya, ketika kita pulang kampung, saya mau nanya, Bapak Ibu, ketika orang tua kita masih ada nih, rezeki nih yang orang tuanya masih hidup, ketika pulang kampung, ada nggak perasaan kalau di rumah orang tua tuh jadi kayaknya tuh pengennya dimasakin, nggak mau masak, pengen masakan mama, pengen leye-leye gitu kan? Ada nggak perasaan itu? Hah? Nah, itu sebetulnya bukan karena tidak mandiri, bukan, karena kita masih ada koneksi, butuh semacam sentuhan orang tua, butuh kasih sayang orang tua, butuh peran orang tua. Kita tuh pengen kayak disentuh lagi, pengen jadi dianggap anak lagi, anak mama lagi gitu loh. Jadi bukan karena tidak mandiri gitu ya. Artinya anak-anak kita masih butuh influence, butuh peran kita, butuh bimbingan kita gitu. Jadi memandirikan anak bukan berarti anak-anak kita itu akan membebaskan kita dari peran, bukan. Nah, ini kesalahan ketiga ya. Memandirikan anak tidak berarti membuat anak bebas dari kesalahan. Ya, bukanlah membebaskan anak dari kesalahan.
kamu tuh salah lagi. Gini ya Bapak Ibu semua. Bahkan pendidikan dari kesalahan itu ada salah satu pendidikan terbaik loh. Ya, jangan tuh buru-buru dibantu, jangan jarang ditolong gitu kan. Misalnya dia mompa ban sepeda, kok bannya nggak nambah-nambah, biarin dulu, bukan gitu deh, biarin dulu. Nanti dia gua nanya, ibu kenapa ini ban sepedanya masih kempes terus? Nah, sepanjang kesalahan itu tidak merugikan orang lain, tidak membahayakan ya, biarkan anak kita dengan dibiarkan sesekali, tidak berulang kali. Kan let them ya learn from their mistakes. Biarkan anak-anak kita belajar dari kesalahan, tapi tidak semua kesalahan harus dibiarkan. Pilih-pilih dulu ya, tadi yang tidak membahayakan jiwa gitu. Jangan sampai anak kita belajar nyetir, udah biarin suruh pergi belajar dari kesalahan, nabrak orang. Salah satu sebab kasus kemarin yang kita bahas itu menjadi anak-anak itu menjadi tidak menerima kekecewaan gara-gara ada doktrin yang diterima oleh anak ini dari orang tuanya yang mengatakan hidup ini cuma dua, kalau kamu nggak sukses ya kamu gagal, kalau nggak berhasil pasti kamu gagal gitu ya. Hitam putih seperti itu, akibatnya anak tersiksa ketika tidak berhasil. Padahal kan harusnya bisa diganti ya. Ya kalau kamu tidak berhasil berarti kamu mengambil pelajaran, kan harusnya diganti gitu ya. Beda nggak antara gagal dengan mengambil pelajaran? Beda nggak antara gagal dengan kamu akan belajar lebih baik? Beda nggak antara gagal dengan akan terhindar dari kejadian yang sama? Yang keempat, memandirikan anak tidak dilakukan bertahap. Sebagian orang tua ada yang bangga anaknya punya penghasilan sendiri, padahal kedewasaannya belum ada. Kalau anak-anak kita misalnya dibiarkan punya penghasilan sendiri padahal imannya belum bagus, kedewasaannya belum bagus, mohon maaf sekali, boleh nggak setuju dengan saya dan Bapak Ibu boleh marah sama saya. Nanti kejadiannya kayak HH yang ditangkap di Medan. Mandiri nggak mereka? Mandiri. Tapi saking mandirinya jadi butuh orang tua nggak? Enggak. Jadi ini tolong, memandirikan anak bukan berarti kemudian over independent gitu. Kalau anak kita masih belum cukup umur dan masih butuh kita tuh harus bahagia gitu loh. Kalau belum cukup umur, kalau nggak sesuai umur tuh gini, ada anak dari kecil itu baca berbagai macam buku pelajaran, buku ilmu pengetahuan, bahkan yang tidak sesuai usianya, ya kan? Celakanya orang tuanya membiarkan anak itu membaca berbagai macam pemikiran-pemikiran yang ada di luar sana tanpa bimbingan. Akibatnya kan value orang tua nggak ada di situ. Nah, karena value orang tua nggak ada di situ, maka yang terjadi pikiran anak itu menjadi liar, kemana-mana berpetualang. Bukan berarti kita harus jadi Mr. atau Mrs. Google yang tahu semuanya ya. Ini biasanya terjadi bukan karena kepintaran ibunya yang kurang, karena value pada anaknya nggak ada gitu loh. Kalau mau ngajalin entrepreneurship sama anak itu dimulai dari bukan menghasilkan uangnya, tapi dimulai dari bagaimana kita bertanggung jawab dengan uang dulu gitu. Adab sebelum ilmu sebelum amal, akhlak sebelum prestasi. Yang terakhir, memandirikan anak ya tidak berarti tidak boleh memanjakan anak. Jangan dimanjakan anaknya, nanti tidak mandiri. Ini sebenarnya nggak nyambung bagi saya. Memanjakan anak itu boleh Bapak Ibu. Memanjakan anak itu bagi saya tidak sama dengan tidak memandirikan. Jadi bedakan. Contoh sederhana gini, anak ibu 17 tahun. Ya, terus disuapin sama ayahnya sesekali. Lalu ibunya protes, "Ayah, kok anak umur segitu disuapin?" Lalu ayahnya bilang, "Kan cuma sesekali bun, tiap hari juga makan sama sendiri. Ayah kan cuma pengen manjain." "Jangan dimanjain ayah, nanti anaknya tidak mandiri." Nah itu contoh sederhana, nggak nyambung. Kalau sesekali boleh, yang nggak boleh adalah kalau anak itu nggak bisa makan kalau nggak disuapin, barulah namanya tidak mandirikan. Oke? Itu bukan memanjakan, tapi tidak memandirikan. Jadi sesekali anak ibu 10 tahun, 5 tahun disuapin sama ibunya, boleh nggak? Boleh. Sesekali. Ibu-ibu? Iya bang. Senang nggak sesekali kalau disuapin sama suaminya? Oh iya. Iya, Mama cobain deh mah. Tiba-tiba orang lain melihat, jangan Pak, nanti istrinya nggak mandiri, nggak ada hubungannya gitu loh. Atau si ayah ya, sesekali subuh-subuh, Ma bangunin, peluk. Bapak-bapak bu, bapak-bapak. Kalau sesekali boleh nggak? Nanti anaknya protes.
Umi, jangan nanti abah tidak mandiri. Nggak ada hubungannya, Ajis. Lebih baik uwo daripada gaya daripada debat. Uwo. Jadi sesekali boleh misalnya gotong anak dari kasur, ya nemenin anak tidur, sesekali ngasih hadiah. Nggak ada hubungan, itu cinta Bapak Ibu. Yang pertama, kemandirian bukan pengabaian. Yang kedua, kemandirian, memandirikan anak bukan berarti membebaskan orang tua dari peran. Oke? Yang ketiga, memandirikan anak kan berarti kemudian membebaskan anak dari kesalahan, ya kan gitu loh. Jadi anak kita tetap boleh bersalah, oke? Tetap boleh melakukan kesalahan, oke? Yang keempat, anak-anak kita kemandirian tidak berarti kemandirian tidak sesuai usia, dipaksakan, ya, diloncat-loncat gitu kan? Tadi anak yang belum imannya bagus, akhlaknya bagus, udah punya penghasilan kan repot, ya kan? Ya, nanti anak kita ngomong, kuliah aku bayar sendiri, ya, SPP bayar sendiri, ngekos sendiri, makan sendiri, apa haknya ibu ngatur-ngatur aku? Kan bahaya nggak tuh? Dan yang terakhir, kemandirian tidak berarti tidak boleh memanjakan. Dia sesekali boleh, ya, gitu ya? Ya, Bang. Oke, sekarang tanya jawab.